Impact Kids. Halo Sobat Impact Kids, sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan lagi kepada kami, waktu yang masih Kau berikan kepada kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan, untuk dapat melihat kemahakuasaan Tuhan, dan untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan besar, untuk berkat-berkat Tuhan yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terlebih kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk kasih yang dapat selalu kami rasakan, untuk sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang selalu ada, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian, Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang lemah lembut, Tuhan yang tolong, biarlah kami bisa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan firman Tuhan itu dapat bertumbuh, dapat berakar, dapat berbuah dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang ampuni Tuhan kami akan dosa-dosa yang kami lakukan. Ajar kami untuk dapat terus berbalik hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Sobat Impact Kids, gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat? Baik-baik ya? Wah, mungkin belum pada ujian ya hari-hari ini. Tapi kalau misalnya kalian sedang mempersiapkan proyek atau mempersiapkan tugas atau mempersiapkan ujian, semangat ya Sobat Impact Kids. Ingatlah kalau kalian rajin dan pastinya kalian mengandalkan Tuhan, semuanya pasti gak akan sia-sia. Nah Sobat Impact Kids, coba sebutin deh, benda paling putih apa yang pernah kalian lihat? Yang warnanya putih loh ya Sobat Impact Kids. Coba, benda paling putih apa yang pernah kalian lihat? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar, bisa berdiskusi juga dengan guru, dengan teman, dengan keluarga kalian. Benda paling putih apa sih yang kalian pernah lihat atau yang mungkin kalian punya? Nah, kalau benda yang putih di sekitar kita ada banyak ya Sobat Impact Kids. Kayak di belakang aku, dinding ini putih. Baju aku juga ada putihnya. Terusnya kita mungkin ada yang jawab, oh benda paling putih yang aku pernah lihat kertas. Atau benda paling putih yang pernah aku lihat kapas. Atau mungkin ada yang bilang nasi, termasuk beras ya Sobat Impact Kids. Mungkin ada juga yang bilang seragam sekolah yang warnanya putih. Atau mungkin ada yang pernah punya kesempatan untuk melihat salju, terusnya kalian bilang, wah yang paling putih itu salju. Atau nggak usah susah-susah deh, Sobat Impact Kids, coba buka freezernya. Kalau misalnya ada bunga es, itu juga warnanya putih kan ya Sobat Impact Kids. Wah, di sekitar kita banyak ya Sobat Impact Kids, benda-benda warna putih. Nah, tapi pernah nggak Sobat Impact Kids, pada saat kalian punya dua benda yang warnanya putih, terusnya kalian sandingkan nih, sebelah-sebelahan, terusnya kelihatan, wah ternyata yang satu sama-sama putih, tapi yang satu tidak lebih putih dibanding yang satunya. Yang satunya terlihat lebih kusam, karena benda si satunya ini jauh lebih putih daripada benda yang kita bandingkan. Wah Sobat Impact Kids, ternyata warna putih pun perlu ada pembandingnya ya. Putih seperti apa sih yang benar-benar putih? Nah Sobat Impact Kids, sama kayak hidup manusia juga. Hidup manusia juga ada pembandingnya, ada standarnya namanya. Standarnya itu adalah firman Tuhan Sobat Impact Kids, adalah kebenaran firman Tuhan, adalah Injil, adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah kalau misalnya banyak orang yang merasa bahwa dia sudah melakukan banyak hal baik yang dapat membuat hatinya putih. Mungkin orang itu suka menolong tanpa disuruh. Mungkin orang itu berbuat jujur. Orang itu tidak pernah mencuri, tidak pernah menyontek, selalu memberi kepada orang-orang sekitarnya. Dan banyak lagi hal lainnya yang dilakukan sehingga dia ingin membuat hatinya menjadi putih. Tetapi sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan sebagai manusia, pada saat kita bandingkan dengan standarnya, yaitu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran dari Tuhan, dengan Tuhan Yesus Kristus, apakah jadinya kelihatan putih? Jauh dari putih. Tetap hitam ya Sobat Impact Kids. Sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan ternyata tetap hitam. Karena sudah ada apa? Sudah ada dosa. Wah, kalau misalnya sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan tapi hatinya tetap hitam karena sudah ada satu dosa saja, apakah kita bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga? Gak bisa ya Sobat Impact Kids, karena kerajaan surga itu sangat putih. Tuhan Yesus itu sangat putih. Yang sangat putih tidak bisa bercampur dengan yang hitam Sobat Impact Kids.
Sehingga sebelum bisa masuk kerajaan sorga, kita harus menjadi putih terlebih dahulu. Tapi gimana caranya ya Sobat Impact Kids? Hati kita bisa menjadi putih? Kalau misalnya perbuatan baik saja kita sudah lakukan sebanyak-banyaknya, tapi itu tidak bisa membuat hati kita putih, gimana caranya supaya kita bisa dibenarkan, supaya kita bisa dibuat putih hatinya? Ternyata ada caranya Sobat Impact Kids, dan kita bisa lihat cara ini dari ayat hafalan kita hari ini. Yuk Sobat Impact Kids, kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita mau baca, kita mau renungkan, kita mau hafalkan ayat ini bersama-sama dari 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Nah Sobat Impact Kids, dari ayat tadi kita bisa lihat ya bahwa Dia yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah sepenuhnya Allah, yang adalah Allah sendiri, Dia mau datang ke dunia menjadi 100% manusia seperti kita, yang punya rasa lapar, yang punya rasa haus, yang punya capek, pengen tidur. Dia menjadi manusia seperti kita, dan Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Artinya Dia menanggung seluruh dosa kita. Dosa kita yang kita lakukan pas kita masih kecil, pas kita lakukan sekarang, atau nanti yang pas kita lakukan pas kita udah jadi bapak-bapak, udah jadi kakek nenek. Itu semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Dengan cara mati di kayu salib Sobat Impact Kids. Mati dengan cara yang paling hina, cara yang paling dipermalukan pada saat itu. Tujuannya buat apa? Menggantikan kita. Tuhan Yesus adalah korban pengganti kita untuk menyelamatkan kita dari seluruh dosa kita, dari maut, dan Dia menang terhadap maut, yang menandakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup kita akan dibenarkan, akan dibuat menjadi putih hatinya. Sehingga siapapun yang tadi hatinya putih yang sudah dibenarkan dapat memiliki hidup yang kekal bersama siapa? Bersama Allah Bapa Sobat Impact Kids. Kita berdosa, tubuh kita berdosa, jiwa kita, keinginan kita berdosa. Mungkin kadang-kadang Sobat Impact Kids ada yang memiliki pikiran jahat terhadap orang lain ya, atau yang mungkin menggunakan mulutnya untuk mengatakan kata-kata yang kasar. Atau mungkin dalam hati kalian merancangkan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi tubuh kita, jiwa, keinginan, kehendak kita, roh kita sudah hitam, sudah rusak karena dosa. Sehingga kita membutuhkan korban penebus yang juga memiliki tubuh, jiwa, dan roh yang tidak berdosa sama sekali untuk menjadi korban penebusan buat kita Sobat Impact Kids. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi yang sudah dibenarkan, dan akhirnya kita bisa hidup bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah, siapa nih Sobat Impact Kids yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat? Angkat tangan! Wah, pasti kalian banyak yang sudah ya. Tapi kalau yang belum, jangan khawatir Sobat Impact Kids. Selama kita masih hidup nih, selama kita masih dikasih nafas sama Tuhan, artinya kita masih punya kesempatan untuk menerima anugerah dari Tuhan. Ingatlah bahwa kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik kita, karena sebanyak apapun perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah membuat hati kita menjadi putih, tetap hitam. Tetapi pada saat kita percaya, menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena Dialah satu-satunya yang bisa menebus kita, maka kita diangkat dari dosa, diangkat dari maut, kita dibersihkan sama Tuhan, menjadi putih, dibenarkan, sehingga kita bisa menjadi warga kerajaan sorga Sobat Impact Kids. Nah Sobat Impact Kids, kan tadi kita bilang kalau kita sudah dijadikan putih karena percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ingat ya Sobat Impact Kids, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Juru Selamat, udah pasti dong kita mendapatkan jaminan keselamatan kalau udah percaya. Tapi pada saat kita bilang kalau kita beriman bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, itu berarti Tuhan adalah yang berkuasa atas hati dan pikiran kita, atas tangan, kaki, mulut, mata, telinga kita Sobat Impact Kids.
Jadi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita gak hanya membiarkan diri kita terjebak di dalam dosa lagi, tapi kita mau bertumbuh untuk makin serupa dengan Tuhan, dengan pimpinan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kita mau makin serupa sama Tuhan nih. Kan katanya udah jadi pengikut Kristus. Berarti gaya hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan juga mau menyesuaikan dengan caranya Tuhan Yesus hidup, Sobat Impact Kids. Sehingga yang dulu mungkin sebelum percaya Tuhan Yesus, mulutnya suka dipakai untuk mengatakan kata-kata yang kasar. Setelah percaya Tuhan Yesus, tidak lagi mengatakan kata-kata yang kasar. Pada saat kita mungkin sebelum percaya Tuhan Yesus menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang buruk, untuk mendengarkan gosip-gosip orang. Tapi sekarang setelah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mau lagi memberikan telinga kita mendengarkan hal-hal yang jelek. Karena hidup kita sudah dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Jadi pada saat kita sudah percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan akhir ya Sobat Impact Kids, itu adalah awal pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita bisa berbuah dan buahnya bisa dinikmati orang-orang sekitar kita, dan orang-orang sekitar kita pun jadi bisa melihat tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat mereka juga, dan mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya mereka. Oke Sobat Impact Kids, kalau misalnya ada yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, tetap ingat-ingat ya, bukan berarti perjalanan kalian berhenti di sini, tapi perjalanan kalian masih panjang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kalau misalnya yang belum percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian masih punya kesempatan Sobat Impact Kids. Pakai ya kesempatannya untuk semakin mengenal Tuhan dan memberikan hidup kalian dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan kalian dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kalian. Yuk Sobat Impact Kids, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat membaca dan kami dapat merenungkan isi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menanggung segala dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mati menggantikan kami untuk dapat menyelamatkan kami dari hukuman maut, dan Engkau bangkit dan membuat kami menang atas maut. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah orang-orang yang dibenarkan, yang dibuat putih karena pengorbanan-Mu dan kasih setia-Mu saja. Dan Tuhan, ajar kami untuk dapat hidup makin serupa dengan Engkau, makin diproses untuk makin bertumbuh di dalam Engkau, untuk semakin mengenal Engkau hari demi hari, sehingga kami dapat terus merasakan pekerjaan Tuhan, dapat terus memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, dan apa yang kami katakan dan kami lakukan dapat menjadi kesaksian yang hidup, dapat menjadi hal yang dapat dilihat semua orang, sehingga orang-orang dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam hidup kami, dan kami mau berdoa, biarlah buah-buah yang terpancar dari hidup kami dapat dilihat orang-orang dan dapat menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Impact Kids, jangan lupa ya, hidup kita ada pembandingnya. Pembandingnya itu adalah sangat putih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau melakukan hal baik sebanyak apapun tidak akan pernah bisa putih. Yang bisa membuat putih hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Jadi, taruhlah iman percaya kita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup kita. Baik Sobat Impact Kids, sampai ketemu di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati.